Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Alia Putri dari mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas B akan memaparkan sebuah materi tentang alur dan proses pemeriksaan persidangan perkara pidana secara online. Karena adanya pandemik di tahun ini, maka persidangan dilakukan secara online dan diberlakukan sebuah peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, untuk membantu mencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Yang pertama, persiapan persidangan. Sebelum persidangan dimulai, panitra atau panitra pengganti mengecek kesiapan peserta dan persidangan melaporkan kepada hakim atau majelis hakim. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasehat hukumnya. Ruangan ini pun harus dilengkapi dengan CCTV agar memperlihatkan keseluruhan kondisi ruangan. Yang kedua, dakwaan dan keberatan. Dokumen keberatan atau eksepsi ini dikirim kepada hakim atau majelis hakim, dan filenya diteruskan kepada penuntut umum dengan ketentuan file yang berbentuk PDF. Lalu dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan sebelum dibacakan, dan harus diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh itu harus sama. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa atau eksepsi dikirim kepada hakim atau majelis hakim dengan cara yang sama. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan ahli. Pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara online atau elektronik. Namun, dalam keadaan tertentu, hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan atau ahli yang berada di kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya. Yang keempat, pemeriksaan terdakwa. Dalam pemeriksaan terdakwa, pada sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan, dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasehat hukum. Bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua atau kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang hakim dan satu orang panitra atau panitra pengganti. Yang kelima, pemeriksaan barang bukti. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut, di mana penuntut memperlihatkan barang bukti kepada hakim atau majelis hakim secara elektronik. Jika barang bukti berupa dokumen cetak, hakim atau majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada di dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik. Tetapi, jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Yang keenam, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik. Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan sebelum dibacakan, dan setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos elektronik penuntut atau terdakwa dan atau penasehat hukum. Yang terakhir, putusan dan pemberitahuan putusan. Di dalam putusan, diucapkan oleh hakim atau majelis hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa atau penasehat hukum. Tetapi, dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan hakim atau majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik